Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika mendengarkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merasa tertantang, beliau menaikkan waktunya. Ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan separuh dari waktuku untuk bersolawat kepadamu. Ya, separuh waktunya ini bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi Nabi mengatakan, "Masyita, terserah kamu wahai Ubay. Fa in zidta fa huwa khairun laka." Tapi kalau pian tambah, itu lebih afdal buat dia. Diberi motivasi terus sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Sayyidina Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan 2/3 waktuku untuk sholawat kepadamu." Lagi-lagi Nabi SAW mengatakan, "Ma syi'ta ya Ubay, fa in zidta fa huwa khairun laka." Terserah kamu wahai Ubay, tapi jika kamu tambah dari bilangan tersebut, maka lebih afdal bagimu. Sayyidina Ubay bin Ka'ab sudah mulai panas ini, semangatnya luar biasa. Seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu seluruh waktuku aku jadikan sholawat kepadamu." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika mendengarkan jawaban daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar dambuk, wa fi riwayatin wa tuqda hajatuk." Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau melakukan itu wahai Ubay, jika engkau melakukan sholawat sehari penuh kepadaku, maka engkau minimal mendapatkan 3 fadilah. Yang pertama adalah tukfa hammu, segala keinginan pian akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfar dambuk, dan dosa-dosa pian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain mengatakan wa yuqda hajatuk. Dalam riwayat yang lain mengatakan dan Allah akan mengabulkan hajat-hajatmu. Ini adalah minimal faedah atau manfaat ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak minta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Saya dapat pertanyaan, pernah sekali dapat pertanyaan, "Habib, bagaimana kalau saya ini bersolawat supaya dapat iPhone kamera 3?" Saya bilang, ini perkara akhirat, perkara surga, ampunan dosa diberi, apalagi cuma perkara dunia. Ketika kita ada hajat apapun di dunia ini, perbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di antara pian ada yang belum menikah, misal banyak kira-kira ya. Nah, biasanya yang ketawanya keras ini belum nikah biasanya. Ketika belum nikah, kita sholawati, kita membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya digampangkan untuk menikah. Insya Allah cepat menikah. Mungkin ibu-ibu pengen cari mantu, ya, seperti Habib Salim Asri mungkin. Masya Allah, lunas nih. Tahu ya Habib Salim ya? Kameranya mana? Kamera sini ya. Ini Habib Salim, Masya Allah. Misal, kalau kita pengen punya mantu yang baik untuk anak kita, baca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya pas segala sesuatu yang kita inginkan di dalam hati kita, walaupun kita tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, dan kisah ini terjadi. Ada salah satu orang dari kota Damaskus, namanya Abu Adib. Ya. Abu Adib ini dia mengumpulkan uang, bekerja tahunan, mengumpulkan uang
tujuannya hanya satu, pengen ziarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Adib tadi setelah terkumpul uangnya dan bisa mengumrohkan ibunya beserta 3 saudarinya, berarti dia dan 4 seorang wanita, ibu dan 3 saudarinya, berangkat ke kota Mekah. Setelah di Mekah melakukan tawaf, sa'i, umroh dan lain sebagainya, maka mereka bergegas menuju Madinah untuk ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sampai di kota Madinah, berjalan sehari 2 hari, subhanallah, terkena musibah Abu Adib ini. Apa musibahnya? Tasnya hilang. Dan yang mana di dalam tas tersebut ada uang-uang bekal untuk kehidupannya selama seminggu di kota Madinah. Bingung. Mungkin kalau dia sendiri insya Allah tidur di masjid gak ada masalah. Tapi berhubung sama ibunya, sama 3 saudarinya, seorang wanita, harus disediakan di tempat hotel atau semisalnya. Maka bingung ketika dompetnya hilang, dalam keadaan resah dan lain sebagainya. Dia subhanallah teringat ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, man asurat alaikum hajah falyuksiru sholat alaiya, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis tersebut mengatakan, barang siapa yang kalian ada hajat, maka perbanyak sholawat kepadaku, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Adib tadi berwudu, ya, jalan ke tempat Ar-Rawdah, ya, dekat makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan sholat 2 rakaat, duduk, kemudian khusyuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi di samping beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Adib tadi sholawat dengan hati yang resah, yang gelisah, kepikiran. Dengan membaca sholawat, subhanallah, beliau ini tertidur. Ketika tertidur, bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang begitu tampan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada syair mengatakan, lawahi Zulaikha law ra'ayna jabinahu la'atharna biqadril qulubi 'ala al-aidi. Kalau teman-teman Zulaikha, tahu ya kisahnya Zulaikha ketika Nabi Allah Yusuf masuk, sampai mereka memotong tangan-tangan mereka karena ketampanan Nabi Allah Yusuf. Dikatakan lawahi Zulaikha, teman-teman Zulaikha kalau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelum tangan-tangan mereka terpotong, hati mereka yang akan terpotong. Kata syair tersebut. Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka Abu Adib tadi bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mimpi tersebut. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, orang ini curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang keadaanku begini dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singkat cerita di mimpi tersebut mengatakan kepada Abu Adib, ya Abu Adib, pergilah kamu ke pintu nomor sekian. Mungkin kalau kalian yang pernah berangkat ke kota Madinah, insya Allah mudah-mudahan berangkat semua, insya Allah. Itu di pintu, beberapa pintu ada angkanya, pintu 37, pintu 38. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Adib tadi untuk pergi ke pintu sekian dan temui orang yang namanya Utsman dan sampaikan kepadanya salamku kepadanya, ya, sampaikan salamku kepadanya dan minta hajatku kepada dia. Kemudian orang tadi bangun, merasa dingin hatinya sekarang. Setelah bangun dari tidurnya, langsung dia bergegas kepada pintu yang telah ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di pintu tersebut, orang tadi mengatakan, "Afikum Utsman, afikum Utsman," teriak-teriak. Apakah di antara kalian ada yang namanya Utsman? Salah satu penjaga pintu tadi mengatakan, "Oh, kamu cari Utsman, itu Utsman." Lagi duduk, didatangi. Ternyata subhanallah ada yang namanya Utsman. Maka orang tersebut datang kepada Utsman tadi, seraya mengatakan, "Wahai Utsman,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirim salam kepadamu dan beliau memberitahukan bahwasanya setiap harinya kamu sholawat 1000 kali sudah diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang kamu disuruh memberikan hajat-hajatku, uangku, kembalikan, ganti uangku yang hilang tadi. Panggilan ya. Maka si Utsman tadi heran. Bentar, ini masalah besar ini. Ayo sini masuk kantor saya. Dibawa ke kantornya. Setelah duduk, ceritakan apa lagi? Tadi apa ceritanya? Diulang lagi ceritanya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirim salam kepadamu dan bahwasanya sholawat yang setiap harinya 1000 kali diterima dan engkau disuruh memberikan uang kepadaku untuk perjalananku atau bekalku. Katanya Utsman tadi, sebentar, kita pulang ke rumah dulu. Ini perkara yang luar biasa ini. Naik mobil, di mobil ditanya lagi ceritanya, diulang-ulang lagi ceritanya, diulang lagi, sampai nyampe rumah, baru masuk rumah, ditanya lagi tadi ceritanya bagaimana? Diulang lagi bahwasanya Nabi SAW kirim salam dan seterusnya. Katanya Utsman, sebentar, kita makan dulu aja, ya, makan dulu, biar tenang gitu. Beliau juga shock ya, dapat salam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan, setelah makan disuruh ulangi lagi ceritanya. Bagaimana tadi ceritanya? Diulangi sekali lagi. Setelah makan disuruh ulangi lagi, katanya orang tadi, ya Utsman, saya sudah ulangi cerita saya ini sampai 10 kali. Kalau kamu tidak percaya, biarkan saya keluar dari sini, selesai. Saya ini capek ulangi cerita saya. Maka dikatakan oleh Utsman tadi kepada orang tadi, ya Fulan, sesungguhnya dengan cerita yang pertama kali kamu bawa saya sudah percaya. Karena tidak ada yang tahu aku bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1000 kali kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa hajatmu sekarang ini? Maka diberikan semua hajat. Itu semua berkat solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu juga lagi, seorang wanita di daerah Suriah pernah datang kepada salah satu syekh. Sebelum datang ini dari kejauhan perempuan wanita tadi menangis. Terus menangisnya luar biasa. Ini syekh ini nunggu sebentar. Ini masih menyelesaikan hajat dengan yang lainnya. Setelah selesai semua, wanita tadi datang. Apa hajatnya? Intermezzo ya. Si wanita tadi datang kepada syekh, ya, datang kepada syekh. Si syekh tadi mengatakan kepada wanita, apa hajatmu kok kamu sampai menangis terseduh-seduh seperti ini? Luar biasa tangisanmu ini. Maka si wanita tadi mengatakan apa? Ya syekh, saya ini harus bagaimana? Loh, apa masalahmu ini? Si wanita tadi mengatakan, ya syekh, aku selama 3 hari ini tidak mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si syekh tadi shock. Sebentar. Selama 3 hari ini kamu tidak mimpi Nabi. Loh, berarti selama ini kamu mimpi Nabi tiap hari. Bahkan si wanita tadi mengatakan dia, aku setiap hari mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi 5 hari atau 3 hari terakhir ini aku tidak mimpi Nabi. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Si syekh tadi balik tanya kepada si fulanah tadi, ya fulanah, apakah benar kau setiap hari mimpi Nabi? Apa amalanmu ini? Apa yang kau lakukan? Maka si wanita tadi mengatakan, benar, saya mulai kecil diperintahkan oleh orang tuaku untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi motivasi oleh orang tua, disuruh solawat 1000 kali mulai dari kecil. Ya, didikan orang tua itu penting, masyaallah hadirin. Mulai dari kecil diperintahkan solawat kepada Nabi, dipaksa solawat sampai subhanallah terbiasa ketika besarnya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka si syekh tadi tanya, penasaran, kamu ini setiap harinya baca solawat berapa kali? Dikatakan oleh seorang wanita, masyaallah hadirin, ya, kita laki-laki jangan mau kalah. Ya, kita laki-laki jangan mau kalah. Si wanita tadi mengatakan, ya syekh, saya setiap hari tidak kurang dari 15.000 kali sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sallallahu alaihi Muhammad. Ini adalah berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan kita, ma'asyiral hadirin. Tinggal kita membersihkan hati kita. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah kita akan diberi kemuliaan untuk mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan hadirnya kita di tempat ini, di antara maghrib dan isya kita mendengarkan kajian daripada ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita, angkat derajat kita insya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kita dan diangkat derajat mereka semua insya Allah. Dan mungkin di antara kita ada yang memiliki hajat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di antara kita ada yang terlilit hutang, insya Allah dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di antara kita ada yang belum menikah, insya Allah digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.